Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusparti dari Ngawi, Ustaz. Dari? Mau tanya Dari itu ke mana, masalah apa? Aurat wanita itu loh, Ustaz. Kalau kan saya sudah biasa pakai kaos kaki itu. Kalau nggak pakai kaos kaki kan telapak kaki yang atas itu kan kelihatan kan, kata Ustaz itu ya, kata Ustaz itu pakaian wanita itu kan sama dengan pakaian kalau sholat kan, kalau sholat kan semuanya gitu loh, Ustaz. Gimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, mengenai aurat wanita untuk kegiatan sehari-hari dijelaskan bahwasanya aurat wanita sama dengan ketika sholat. Apakah wajib mengenakan kaos kaki untuk kegiatan harian atau bagaimana, Ustaz? Tidak ada pakai kaos kaki wajib, itu nggak ada. Zaman Rasulullah tidak memakai, tapi memakai kaos kaki juga tidak salah, lebih baik lah. Pakai kaos kaki lebih baik. Zaman Rasulullah tidak ada pakai kaos kaki, hanya kalau pakaian wanita kurang panjang supaya dipanjangkan sejengkal. Kalau sejengkal masih kurang panjang, panjangkan lagi sejengkal lagi sampai menutup telapak kaki bagian atasnya. Seperti tidak saya bacakan tadi. Jadi telapak kaki bagian atas tertutup. Itu sudah. Tidak usah pakai kaos kaki, boleh gitu. Kalau telapak kaki bagian atas sudah tertutup tadi. Gitu ya. Pakai kaos kaki tidak wajib. Tapi kalau mau pakai kaos kaki juga lebih baik. Tapi kalau kaos kaki pakai kaos kaki sampai pakaiannya hanya sampai sedengkul. Terus kaos kakinya panjang sampai nutupi di bawah dengkul, itu tidak boleh begitu itu. Itu namanya berpakaian tapi seperti telanjang. Kita pakaian tapi kakinya ya kelihatan, hanya dibungkus dengan kaos kaki tadi. Tidak begitu ya. Jadi pakai kaos kaki itu tidak. Yang penting pakaian wanita panjang sampai menutup telapak kaki bagian atas, sudah gitu. Di pakaian sehari-hari begitu, bagus sudah. Kalau memakai kaos kaki juga tidak salah, baik. Apalagi wanita sekarang sering naik sepeda motor juga itu, ya. Kalau pakai kaos kaki kan lebih rapat juga pakai sepeda motor itu. Apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Saya sudah 75 tahun. 75 tahun. Ya, tapi akhir-akhir ini terasa gerah begitu, Ustaz. Jadi kalau di rumah pakai lengan pendek, tapi ya kalau roknya panjang gitu, tapi cuma lengannya yang pendek. Begitu itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di rumah, ya, walaupun pakai rok pendek ya tidak apa-apa Bu kalau di rumah. Lengannya bajunya pendek, roknya pendek. Kalau di rumah, isinya rumah itu hanya suami, dan anak-anak, tidak masalah. Pembantunya membantu perempuan, nggak apa-apa. Tidak pakai kudung pun tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau di rumah lah. Tapi kalau keluar rumah, apa nyapu di jalan, apa di halaman yang dimungkinkan orang di luar rumah tuh melihatnya, ya lebih bagus kalau memakai baju panjang, menutup auratnya lah. Memang Quran terangkan orang yang sudah wanita yang sudah berhenti datang bulan itu 60 tahun ke atas, itu membuka pakaian luarnya tidak pakai kudung pun tidak berdosa. Tapi kalau menjaga kehormatan dan baiknya, itu tetap memakai pakaian itu tidak salah, bagus, itu lebih baik. Di ayatnya dibaca itu surat Nur ayat 60 itu berapa itu? Quran surat Nur surat ke-24 ayat ke
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihinna junahun ay yad'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa ay yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un 'alim. Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung. Nah, ini perhatikan, ini diulang lagi ya. Dan para perempuan tua yang tidak berhenti, yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nah, sudah, para perempuan tua yang sudah berhenti haid dan sudah tidak ingin nikah lagi, melepaskan pakaian luar, maksudnya melepas kudung, tidak apa-apa itu. Nah, tetapi diterangkan di sini, jadi oleh di situ diterangkan mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Jadi orang kudung biar kalungnya yang gede-gede ketok kabeh atau anting-antingnya biar tampak dan ya boleh. Dan menampakkan perhiasan itu seperti wanita jahiliyah. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka, ya, bagi mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Walaupun sudah tua, kalau memakai kerudung itu lebih baik. Tapi kalau mau melepas kudung, ya, tidak bermaksud menampakkan perhiasan yang ada pada dirinya, itu tidak masalah. Ya. Apalagi yang tanyakan ibu tadi, wong di rumah isinya hanya suami, anak-anak semua boleh pakai pakai baju pendek, rok pendek pun boleh, ya. Isinya di rumah kan anak-anaknya sama suaminya, ya tidak masalah. Tapi kalau mau menjaga kehormatan, walaupun di luar tidak pakai kudung, wanita yang sudah tua tidak bermaksud menikah lagi itu boleh juga, tapi jangan bermaksud membuka kudungnya supaya perhiasannya tampak. Tidak boleh menampakkan perhiasan yang di telinganya atau yang di kalung di lehernya, itu tidak boleh. Maka diterangkan oleh Allah tadi, yang tetap menjaga kehormatannya itu lebih baik, artinya walaupun sudah tua, memakai kerudung, memakai baju panjang lebih baik daripada membuka auratnya tadi. Ini Bu Mutrika dari Bengkulu. Dari Bengkulu, ya. Silahkan untuk pertanyaannya, Ibu. Mari Bu Mutrika dari Bengkulu. Ya, ini Pak, saya itu iya. Ini Pak, saya melihat dalam kehidupan sehari-hari para ibu-ibu perempuan itu memakai pakaian panjang tapi masih kelihatan kulitnya. Kemudian ada lagi anak yang masih muda, perempuan, yang pakai pakaian yang begitu ketat. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Sudah, Ibu? Iya. Oke, baik. Iya, terima kasih. Iya. Jadi itu ada hadis Nabi menerangkan sinfani min ahlin nar. Ada dua golongan calon neraka yang pada zaman Rasulullah ketika itu tidak ada saat itu. Nanti akan ada dua golongan yang calon ahli neraka. Satu, wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Ya, seperti tadi tanyakan ibu tadi, berpakaian lakinya panjang tapi kulitnya kelihatan. Nah, mungkin pakai broklat terus orang kepan atau gimana lah. Jadi wong berpakaian kok kulitnya masih kelihatan cuma apa pakaiannya suwek apa karena tipisnya ya,
Nah, sehingga walaupun berpakaian kulitnya masih kelihatan semua. Ya. Atau wanita yang berpakaian telanjang tadi, ya, selain pemakaian tipis, yaitu pakaiannya tidak tipis tapi ketat, ya, ketat, ya, sehingga apa itu lekuk-lekuk tubuhnya pun kelihatan secara gamblang, ya, gambarannya kelihatan, apa yang dalam dadanya juga kelihatan menonjol, ya toh. Maka kalau wanita muslimah kan memakai pakaian kudung harus panjang dijulurkan sampai menutup di dadanya. Bahwa di dada wanita ada lain, dengan dada laki-laki ada sesuatu. Kan tidak boleh kok yang nonjol-nonjol malah dikelihatan. Kalau tidak begitu kelihatan malah diganjel bantal biar kelihatan, tidak boleh. Kalau kelihatan pun supaya kain kudungnya dipanjangkan menutup di dadanya. Coba dibaca surat Nur itu. Itu nanti pakaian wanita itu yang mendesain Allah loh, bukan tukang jahit loh. Allah mendesainnya. Ini karena dihormati betul-betul wanita itu dihormati, dijaga oleh Allah itu untuk ya, coba lihat surat An-Nur ayat 32 atau berapa itu? Quran surah An-Nur ayat 31. Ya, Nur 31 ya dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wa yadribna bi khumurihinna ala juyuhinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Menutupkan kain kerudung ke dadanya. Tidak boleh menampakkan perhiasannya, gelang kalungnya. Kita pakai pakaian tapi kalungnya masih kelihatan, malah ditampakkan di luar. Atau gelang kalungnya walaupun pakai baju panjang, gelang kalungnya malah ditoke jaba baju. Menampakkan perhiasannya, ada? Atau tadi menutupkan kain kudung di dadanya. Jadi kain kudung itu dipanjangkan, ditutupkan di dadanya. Itu wanita mukminat. Coba dibaca ulang lagi, orang-orang yang wanita mukminat tadi. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman. Nah, kepada perempuan yang beriman, mukminat maksudnya. Katakanlah kepada perempuan yang beriman atau para mukminat, apa yang perlu diperhatikan terus? Agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Nah, menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Terus? Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Nah, perhiasan ditampakkan nggak boleh, apalagi. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Nah, ya, menutupkan kain kerudung di dadanya. Ya dah, maka memakai pakaian kok kulitnya kelihatan semua, kan berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Ini yang dikatakan sinfanin min ahlin nar. Ada dua golongan masuk neraka itu. Ya. Tambah lagi itu dah, pakaiannya tapi tidak berpakaian tapi tidak seperti tidak berpakaian. Kalau berjalan, ya, penuh gaya seperti punuk unta yang, lenggak-lenggak seperti punuk unta.
Nah, unta itu kan untuk jalan kan gelindri kanan, gelindri kiri lah. Itu orang yang wanita berjalan penuh gaya, gedak-gedek itulah, gedak-gedek supaya apa yang ada di telinganya gebiar-gebiar kelihatan, maka diketok-ketokkan itu. Nah, biasanya itulah. Yang kedua itu orang yang apa itu seperti ekor sapi yang menyambuk ke kanan ke kiri, macam penguasa yang menindas pada rakyatnya, ya, menyambuk tadi ya, itu dua itulah tidak akan masuk surga. Dan pada zaman Rasulullah tidak ada begitu, tapi Nabi sudah mengisyaratkan nanti akan ada dua ahli neraka, satu wanita yang berpakaian tapi tidak seperti telanjang, tidak berpakaian. Maka ibu katakan tadi ya. Pakaian tapi kulitnya kelihatan, atau wanita-wanita muda maka pangan ngepres sehingga lekuk-lekuk tubuhnya apa yang ada di dadanya yang harus ditutup malah ditonjolkan, lekuk tubuhnya kelihatan. Nah itulah tidak akan mencium baunya surga nanti. Ya karena itu tadi. Jadi memakai pakaian terlalu ketat sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan itu tidak dibenarkan bagi wanita muslimat. Kenapa? Allah membuat desain pakaian wanita itu supaya tidak diganggu. Coba dibaca surat Al-Ahzab 59. Ya, ditutup kain kudungnya, tutupkan di dadanya, lekuk-lekuk tubuhnya jangan sampai kelihatan, pakai baju kurung dan sebagainya itu supaya tidak diganggu kamu. Ayo, coba dibaca. Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, perhatikan itu. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Nah, istri-istri orang mukmin. Ini yang disebut nanti itu kan di Nabi ini masuk di bawah tadi kan istri-istri orang mukmin, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Apa yang harus dilakukan? Terus? Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, ya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi wanita istri Nabi, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin menutup seluruh tubuhnya, ya, tidak berpakaian tapi seperti telanjang tadi. Menutup tubuhnya apa? Supaya kamu tidak mudah diganggu. Pertama mudah dikenal kalau ini wanita muslimat. Loh kok tahu misalnya iya menutup seluruh auratnya, tubuhnya, pakaiannya pun ya di dada pun ditutup. Ya, sehingga ini wanita muslimat fungsinya. Yang kedua, kalau ini wanita muslimat dengan memakai semacam itu tadi menutup seluruh tubuhnya tadi supaya tidak diganggu. Ya toh? Dengan kata lain kalau membuka auratnya, memakai pakaian tapi seperti telanjang tadi, ya, memakai wanita memakai terlalu ngepres biar tubuhnya kelihatan, berarti memang mempersiapkan diri supaya diganggu. Sebab itu memang dalam hadis Nabi dikatakan wanita itu datang dengan wajah setan, pergi dengan punggung setan. Artinya wanita itu tampak dari depan maupun dari belakang itu selalu ya menggoda laki-laki. Maka supaya ya dijauhkan di itu ya supaya tidak diganggu. Hal-hal yang menyebabkan diganggu itu supaya ditutup supaya tidak diganggu, termasuk menyulurkan kain kudungnya, ditutupkan di dadanya. Memakai pakaian jangan terlalu ngepres, terlalu ketat sehingga logo tubuhnya kelihatan. Nah, itu supaya tidak diganggu. Ya. Karena dikenal kali wanita muslimat supaya tidak diganggu, biar selamat. Tapi kalau tidak begitu ya memang model-model sekarang kalau tidak diganggu ya malah
Ya, rupanya kok apa aku kurang ayu kok lewat bola-bali kok orangnya sing nglurui, ndak ada lah begitu ya. Nah, orang nglurang sing ngelokke lah, malah mencari gangguan. Nah, kalau memang pencari gangguan itu bukan wanita muslimat. Kalau orang wanita mukminat diganggu itu risih. Bukan orang diganggu malah risih. Wila-wili ning kono kok orangnya sing ganggu. Nah, maka terbuka aurat biar diganggu gitu. Nah, itulah supaya dipahami ini. Apalagi tadi? Cukup itu Ustaz. Dah cukup. Pakaian ketat. Oh ya, pakaian ketat sudah. Hadisnya ini Ustaz. Dah. Nah, di sini terangkan. Ngan Abi Hurairah qala Rasulullah SAW sinfani min ahlin nar, tadi yang saya katakan tadi, butuhnya hati seperti ini. Lam arrohuma kaumun mahum siyatun ka'adnabil baqori yadribuna biha nas wa nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnihatil bukhti udil ma'ilati la yadkhulunal jannata wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Sudah? Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 macam orang ahli neraka yang belum saya lihat, yaitu kaum yang memegang pecut atau cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang-orang yang untuk memukul orang-orang. Jadi butuh kalau jalan kan biasanya ekornya 4 kapit ngiwa tengen itu maksudnya ya, penguasa yang menindas pada rakyatnya, untuk memukul ya, menindas rakyatnya. Nah, kemudian yang kedua, orang itu perempuan yang berpakaian tetapi seperti telanjang dan berlenggak-lenggok kepalanya bagaikan puno unta yang miring, maka tidak akan masuk surga dan tidak mendapat baunya. Jangankan kok masuk, baunya surga aja nggak dapat. Padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan sekian-sekian, jarak yang sangat jauh. Ya, jadi dari perjalanan jauh tuh baunya surga sudah tercium. Tapi orang yang sebagai penguasa menindas rakyatnya, atau wanita berpakaian tapi seperti tidak berpakaian seperti telanjang tadi, kalau berjalan penuh gaya, ya lenggak-lenggok seperti puno unta yang miring tadi, ya, itu semuanya mencium saja tidak, mencium bau surga saja tidak. Nah, inilah maka pertanyaan ibu tadi, kalau walaupun bajunya panjang tapi kulitnya kelihatan semua, atau walaupun tertutup tapi karena ketatnya sehingga lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, itu yang dimaksud ini berpakaian tapi tidak seperti berpakaian, seperti telanjang lah. Ini mencium bau surga aja tidak. Nah, tujuannya apa? Kalau memakai pakaian nanti tidak diganggu. Kalau begitu kan banyak gangguan nanti.